Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas materi Gordon Allport, yaitu tentang keunikan individu. Sebelum ke teori, kita bahas dulu yuk siapa itu Gordon Allport. Gordon Allport lahir pada 11 November 1887 dan meninggal pada 9 Oktober 1967. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi kepribadian. Ia mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pentingnya memahami individu sebagai keseluruhan daripada hanya fokus pada gejala atau elemen tertentu. Allport dianggap sebagai pelopor dalam mempelajari kepribadian dengan pendekatan ilmiah yang berbasis pada pengalaman manusia secara mendalam. Gordon Allport fokus pada keunikan individu dan bagaimana karakteristik seseorang membentuk kepribadiannya. Dalam teorinya, Allport menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari berbagai sifat yang terbagi menjadi trait umum dan individual dengan tingkat disposisi yang berbeda. Trait dianggap sebagai predisposisi neuropsikologis yang membuat seseorang merespons secara konsisten terhadap stimulus yang mirip. Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu satu, trait umum. Trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. 2. Trait individual. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, dan ada yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Allport juga mengembangkan konsep proprium untuk menggambarkan aspek-aspek inti dari kepribadian yang berkembang seiring usia, mulai dari kesadaran diri fisik pada masa bayi hingga kesadaran totalitas diri pada masa dewasa. Dalam teori motivasinya, Allport menekankan pentingnya tujuan masa kini dan perencanaan kognitif, serta memperkenalkan konsep otonomi fungsional yang menyatakan bahwa motivasi seseorang menjadi otonom dan berkembang dari dorongan awal. Teori Allport menekankan perbedaan antara kepribadian anak dan dewasa, di mana kepribadian orang dewasa lebih kompleks dan mandiri. Ia juga mengembangkan pendekatan morfogenik yang fokus pada karakteristik unik individu dan berbeda dari pendekatan nomotetik yang lebih kuantitatif. Meskipun teorinya kurang populer dalam penelitian kontemporer karena sulit diterapkan dalam setting laboratorium dan kurangnya aspek sosial kultural, kontribusi Allport dalam mengorganisasi psikologi kepribadian tetap signifikan dan ia dihormati sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi kepribadian di Amerika. Selanjutnya, mari kita bahas analisis solusi terhadap masalah dalam teori Gordon Allport. Untuk mengatasi permasalahan dalam teori Gordon Allport, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif. Hal ini mencakup penggunaan teknik kuantitatif untuk mengukur ciri kepribadian secara objektif, keseimbangan antara pendekatan individu atau ideografik, dan kelompok atau nomotetik, serta pengakuan terhadap pengaruh situasi sosial melalui pendekatan interaksionis. Fokus pada ciri sentral dan sekunder dapat meningkatkan relevansi teori dalam kehidupan sehari-hari, sementara validasi empiris melalui instrumen pengukuran yang akurat dan penelitian berbasis data akan memperkuat keandalannya. Selain itu, integrasi faktor biologis seperti neuropsikologi dan
dan genetika, serta pertimbangan dinamika sosial dan budaya diperlukan untuk melengkapi permasalahan kepribadian yang lebih holistik. Dengan langkah-langkah ini, teori Allport dapat lebih relevan, komprehensif, dan aplikatif dalam menjelaskan kompleksitas kepribadian manusia di berbagai konteks. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan mengenai teori Gordon Allport dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.